Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, dari semua riwayat orang-orang kudus di dalam gereja yang pernah saya baca, tidak pernah sekalipun saya menemukan cerita ada orang kudus yang memuji dirinya sendiri sebagai orang suci yang tak bercacat selama hidupnya. Bahkan orang-orang kudus yang terkenal suci dan hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang, masih tetap merasa diri sebagai orang paling berdosa. Justru karena kesadaran akan kelemahan diri itulah mereka terus bertobat dari dosa, menghimpun daya-daya iman dalam doa, kontemplasi, puasa dan mati raga, refleksi dan meditasi, dan menjalani pola-pola hidup yang penuh disiplin diri agar bisa mengatasi hawa nafsu dan jalan kegelapan yang ditawarkan iblis. Kita mengagumi warisan rohania Santa Faustina dalam buku hariannya yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita menghormati Santa Faustina yang berkomitmen tinggi pada doa, puasa dan mati raga, agar orang-orang berdosa bertobat dan memperoleh kerahiman Tuhan. Maka mungkin agak mengherankan banyak orang ketika kita menemukan rintihan kesepian rohania yang begitu mendalam dari catatan-catatan pekan ini. Kerohanian yang didambakannya ternyata membuka pintu kepada kecemasan, kehampaan, kesepian, tak ada penghiburan, dan sebagainya. Batinnya bergolak. Ia mengeluh karena ia tidak melihat jalan terang di hadapannya. Pengalaman kesepian rohania yang sering dikenal dengan istilah desolasi merupakan bagian normal dari proses pemurnian diri Santa Faustina. Tuhan merencanakan pewahyuan mistik dengan pesan-pesan kenabian bagi masyarakat modern. Ia membutuhkan hati yang layak ditabur dengan benih kebaikan, agar dari lahan subur itu bertumbuh buah-buah kebaikan yang membaharui wajah dunia. Hati manusiawi Faustina harus diolah, dimurnikan dari berbagai tantangan, dibaharui dengan salib, dan ditopang oleh kesetiaan yang terus ditata. Kesulitan ini justru mengajar Santa Faustina untuk terus berserah diri kepada Tuhan. Kesepian rohania banyak melanda kita. Jika itu terjadi dalam hidupmu, janganlah mundur dari siara iman yang sedang dijalani. Mungkin kita merasa ditinggalkan Tuhan, tidak didengar dan tidak dicintai Tuhan. Walaupun dilanda kekeringan, janganlah menutup pintu hati terhadap Tuhan. Menutup pintu hati berarti membuka diri bagi jalan kegelapan. Pengalaman kesepian rohania adalah bagian dari jalan salib itu sendiri, yang pada gilirannya akan meneguhkan hati kita, memurnikan batin kita, dan membuka mata iman kita untuk menyadari kudusnya hidup dan korban Kristus yang menyelamatkan kita. Ingat kata-kata Yesus, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Injil Matius bab 26 ayat 38. Dalam kekeringan sekalipun, upayakan daya terakhir dan berseru kepada Tuhan. Hatiku sangat terlunta dan tanpa harapan, tapi janganlah meninggalkan aku, ya Tuhan. Pikulah dengan sabar salib itu, yakinlah ia akan memberi penghiburan. Yesus, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi akan ku nyanyikan selalu.